Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sajan Yusra SPD dengan nomor induk pegawai 199304142019031013. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pilihan karir, yaitu materi yang dibawakan saya untuk kelas 12, baik untuk jurusan TBSM, RPL maupun jurusan akuntansi. Pertama adalah pertanyaan pemantik, yaitu setelah lulus mau kemana dan mau ngapain, dan mari didiskusikan. Setelah pertanyaan pemantik, lalu peserta didik menjawab pertanyaan tersebut, dan masing-masing peserta didik banyak yang memilih untuk kerja, wirausaha, dan juga untuk beberapa mungkin untuk kuliah. Alternatif pilihan karir setelah mereka lulus yaitu yang pertama memasuki dunia kerja dan dunia industri, yang artinya hampir rata-rata mayoritas dari siswa SMK melanjutkan ke dunia kerja. Lalu yang kedua yaitu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi atau bisa sering kita sebut dengan perkuliahan. Yang ketiga mengikuti kursus atau pelatihan. Yang keempat memulai berwirausaha, dan yang kelima adalah memasuki kehidupan berkeluarga, yang tentunya ini sangat harus dibutuhkan pemikiran yang matang untuk ketahapan kehidupan berkeluarga, karena mereka dari segi umur masih dalam tahap remaja akhir. Lalu selanjutnya di dunia kerja ataupun dunia industri, itu mereka yang pertama itu harus mencari lowongan pekerjaan baik secara offline maupun secara online. Begitu juga dengan registrasinya. Jadi di manakah mereka bisa menemukan? Tentunya Kabupaten Karawang telah mempermudah, yaitu dengan mengakses website infoloker karawangkab.go.id. Di situ bisa diakses untuk anak-anak yang berdomisili maupun berKTP Karawang bisa melihat progres lowongan pekerjaan yang dibutuhkan dan penempatan yang telah ditentukan di web tersebut. Lalu selanjutnya, setelah mereka mendapat lowongan informasi, tentunya mereka harus mengikuti tes dan juga seleksi masuk di perusahaan ataupun pabrik ketika mereka lulus. Yang pertama jelas ada seleksi administrasi, yaitu dicek apakah CV dan juga daftar riwayat hidup dan juga spesifikasi lowongan pelamar juga apakah sudah cocok atau belum. Lalu setelah itu ada seleksi akademis. Lalu setelah seleksi akademis lolos dan psikotes juga lolos, lalu tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara kerja. Setelah tes wawancara kerja, lalu ke tahapan selanjutnya itu seleksi kesehatan atau yang kita bisa sering sebut medical check up. Melanjutkan ke studi. Oke, yang kedua adalah melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri, yang tentunya ada beberapa tahapan dan juga beberapa jenjang di perguruan tinggi yang perlu diketahui. Yang pertama itu harus melihat status perguruan tinggi, baik itu dari akreditasi unggul maupun akreditasi A, B, ataupun yang lainnya. Yang kedua, jalur, jenjang, dan bentuk perguruan tingginya tentunya akan berbeda satu sama lain. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa baru juga ini harus perlu diperhatikan. Ada yang melalui SNMPTN dan juga mungkin SBMPTN dan UTBK dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk tahun yang sekarang itu tidak melalui LTMPT tapi lembaga yang hampir sama. Intinya adalah mereka dilihat nilai raportnya, dan juga apabila memenuhi syarat mereka bisa didaftarkan dan juga mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Lalu selanjutnya ada sekolah kedinasan, yang tentunya sekolah kedinasan ini bisa diakses di sscasn.bkn.go.id, yang mana nanti akan ada waktu di mana mereka bisa mendaftar dan juga
bisa melanjutkan ke sekolah di kedinasan seperti PDN, STPDN, STAN, dan lain sebagainya. Lalu tentunya hal yang perlu dipertimbangkan ketika melanjutkan kuliah yang jelas harus memiliki cita-cita, yaitu fokus keinginan, lalu ada bakat yang tentunya harus dengan sesuai minat juga untuk agar supaya perkuliahannya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, fokus penjurusan bidang. Yang keempat, fokus pada kemampuan peserta didik.